Dr. Mun'im Sirri. Dr. Mun'im Sirri adalah seorang cendekiawan Muslim asal Indonesia yang dikenal sebagai akademisi dan peneliti dalam bidang studi Islam, Al-Quran, hadis, dan hubungan antaragama. Ia menempuh pendidikan tinggi di luar negeri dan saat ini dikenal sebagai profesor teologi dan studi Islam di lingkungan akademik internasional. Pemikirannya sering menekankan pendekatan kritis historis terhadap teks-teks keagamaan, khususnya Al-Quran dan hadis, dengan metode ilmiah modern. Karena pandangan-pandangannya yang terbuka dan akademis, Dr. Mun'im Sirri kerap menjadi figur yang diperdebatkan, sekaligus dihormati dalam diskursus Islam kontemporer, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia, seorang Muslim yang taat, serta dikenal dengan latar belakang militer dan gaya kepemimpinan yang tegas. Dalam salah satu pernyataannya di hadapan publik, Prabowo mengutip perumpamaan Yesus Kristus, "Jika pipi kirimu ditampar, berilah juga pipi kananmu." Kutipan ini disampaikan untuk menekankan nilai pengampunan, pengendalian diri, dan kebesaran hati dalam menghadapi perbedaan dan konflik. Melalui perumpamaan tersebut, Prabowo menitikberatkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu diwujudkan dengan pembalasan, melainkan dengan kemampuan untuk memaafkan dan meredam kebencian demi persatuan. Kalau pipi kiri kita ditempeleng, kita harus kasih pipi kanan. Betul. Bener kan? Ajaran Nasrani, kalau ditempeleng pipi kiri harus kasih pipi kanan. Harus memaafkan, kan begitu kan? Tidak boleh dendam, tidak boleh benci. Dan itu saya berusaha untuk teguh pada pendirian itu. Muhammad Aan Ansyori. Muhammad Aan Ansyori atau Gus Aan adalah seorang aktivis dan tokoh muda Nahdlatul Ulama, NU, asal Jombang yang dikenal vokal menyuarakan isu toleransi dan kemanusiaan. Dia adalah koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi, JIAD, Jawa Timur dan aktif di Gus Durian. Muhammad Aan Ansyori menyelesaikan studi Magister Hukum Islam di Universitas Hasyim Asy'ari, UNHJASY, Tebu Ireng. Saat ini dia mengajar mata kuliah Pancasila dan Agama di Universitas Ciputra Surabaya serta aktif sebagai konsultan pernikahan beda agama, Interreligious Marriage Consultant. Saya Islam, KTP-nya namanya Muhammad Ansyori. Apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pada tanggal 27 Desember 1999. Waktu itu beliau membuka perayaan Natal. Perayaan Natal. Saya bacain. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Profesor Dr. Aziumardi Azra. Profesor Dr. Aziumardi Azra adalah seorang sejarawan dan cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang sejarah Islam, pendidikan, dan pemikiran Islam moderat.
Ia pernah menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan aktif dalam berbagai forum akademik nasional maupun internasional. Karya-karyanya banyak membahas jaringan ulama Nusantara, Islam kosmopolitan, serta hubungan antara Islam, modernitas, dan demokrasi. Dikenal sebagai suara Islam yang inklusif dan rasional, Profesor Azumardi Azra berperan penting dalam membentuk wacana Islam Indonesia yang toleran dan kontekstual di mata dunia. Islam itu garang-garang gitu ya, di Timur Tengah garang, di Asia Selatan garang. Itu yang terjadi, membuat orang takut. Yang buat takut itu bukan hanya orang luar Islam, orang Islam sendiri juga pada takut. Meningkatnya irreligiositas di Timur Tengah. Irreligiositas apa? Nggak mau beribadah lagi karena merasa frustrasi ya. Karena ada penyiar-penyiar Islam kerjanya itu memarahi orang Islam saja, sama lah seperti di Indonesia. Orang datang ke masjid malah kemudian dimarah-marahi, hari Jumat itu dimarah-marahi, masuk neraka. Itulah yang membuat banyak orang Islam atau sebahagian orang Islam itu nggak nyaman di dalam Islam, nggak nyaman. Dia akhirnya ada yang kalau yang moderatnya itu mereka nggak mau lagi mempraktekkan agama, menjadi orang yang irreligious. Irreligious itu ya nggak mau mengamalkan agama walaupun masih Muslim. Tapi juga ada yang converted to another religion, jadi pindah agama. Ada gejala seperti itu. Gejala seperti itu cukup besar di Timur Tengah, di Turki. Fahri Hamzah. Fahri Hamzah adalah seorang politikus dan intelektual Muslim Indonesia yang dikenal sebagai figur vokal dalam wacana demokrasi, konstitusi, dan kritik terhadap praktik kekuasaan. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan aktif dalam dinamika politik nasional. Dalam berbagai pidato dan pernyataan publiknya, Fahri Hamzah sering menyoroti keadilan sosial, moralitas negara, serta relasi antara agama dan kekuasaan. Dikenal dengan gaya bicara yang tegas dan argumentatif, Fahri Hamzah kerap memantik perdebatan publik, sekaligus menjadi salah satu suara kritis dalam diskursus politik dan kebangsaan Indonesia. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qur'annya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Gus Islah. Gus Islah adalah seorang tokoh muda Nahdlatul Ulama, NU, yang dikenal sebagai pendakwah dan pemikir Islam moderat di Indonesia. Ia aktif menyuarakan Islam yang inklusif, damai, dan kontekstual, khususnya dalam isu kebangsaan, toleransi, dan kehidupan beragama di masyarakat majemuk. Dalam ceramah dan diskursus publiknya, Gus Islah kerap menekankan pentingnya akhlak, dialog, dan penolakan terhadap ekstremisme agama. Dikenal dengan pendekatan yang tenang dan argumentasi yang rasional, Gus Islah menjadi salah satu representasi wajah Islam Nusantara yang sejuk dan terbuka di ruang publik. Musuh baru itu siapa? Yang ingin menggerogoti Pancasila, tapi tidak kunjung berhasil, termasuk komunisme juga tidak berhasil, kelompok NII Kartosuwiryo di Tasikmalaya tidak berhasil, lalu kemudian muncul musuh baru Pak, yang diekspor dari luar negeri. Yang pertama adalah Ikhwanul Muslimin, yang berbasis di Mesir. Ini nama pemimpinnya Hasan Al-Banna. Yang kedua adalah Hizbut Tahrir. Ini gerakan politik yang berasal dari Palestina, yang kemudian hari ini berusaha meracuni anak-anak muda kita dan kita semua. Yang ketiga adalah kelompok Wahabi. Ini jelas-jelas dari Arab Saudi. Nah, ini yang kemudian menjadi tiga pokok utama yang harus kita lawan, karena tiga-tiganya ingin menumbangkan Pancasila. Abdel Fattah Mouro. Abdel Fattah Mouro adalah politisi dan pengacara Tunisia, lahir 1 Juni 1948 di Tunis. Ia merupakan salah satu pendiri Partai Ennahda bersama Rached Ghannouchi dan dikenal sebagai tokoh Islam politik yang berperan penting setelah Revolusi Tunisia 2011. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden Ennahda dan Wakil Ketua Pertama Majelis Perwakilan Rakyat Tunisia, 2014-2019. Dalam pemikiran dan dakwahnya, Mouro kerap mengangkat refleksi kritis terhadap kondisi umat Islam modern. Ia pernah menyoroti bahwa dunia Islam mengalami ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan produksi industri. Ia menekankan bahwa banyak aspek kehidupan sehari-hari, seperti pakaian modern, topi, jam tangan, kacamata, dan berbagai produk teknologi, berasal dari peradaban Barat, bukan dari dunia Islam. هذا من صنع نيوزيلندا
وهذا من صنع النمسا، وهذا من صنع أمريكا، وهذه من صنع سويسرا، وحذائي من صنع إيطاليا، ولباسي صوف جاي من بريطانيا. لا نملك شيئا في حياتنا يا إخواني. ليش ترفعون أيديكم في الصلاة وتقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين؟ ينصركم على من؟ على من؟ تنتصرون ليش؟ يكون النصر بالجهلة. 30% من المسلمين لا يقرؤون ولا يكتبون. ما فيش جامعة في العالم نعتز بأنها جامعة تخرج العقول والإطارات التي تسير الدنيا، بينما نحن نعيش بالعشوائية. أمة تعيش بالعواطف. Panji Gumilang. Panji Gumilang adalah tokoh pendidik dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai figur yang kontroversial karena gagasan dan praktik pendidikan di lembaga yang dipimpinnya sering memicu perdebatan publik. Lahir dengan nama Abdul Salam Rashidi, Panji Gumilang aktif dalam dunia pendidikan Islam sejak dekade 1970-an dan membangun Al-Zaitun sebagai pesantren modern dengan sistem terpadu yang menggabungkan pendidikan agama dan umum. Juga kemandirian ekonomi berbasis pertanian dan teknologi. Namanya menjadi sorotan nasional karena berbagai pernyataan dan pandangan keagamaan yang dinilai berbeda dari arus utama, sehingga menuai kritik dari sejumlah kalangan. Selain dikenal sebagai pengasuh pesantren, ia juga pernah dikaitkan dengan isu-isu ideologi dan organisasi yang kontroversial di Indonesia. Terlepas dari polemik yang menyertainya, Panji Gumilang tetap dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam diskursus pendidikan dan dinamika pemikiran keagamaan di Indonesia. Bertanya, Syakib Amir Syakib, limada akhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum? Kenapa muslim terbelakang dan yang lainnya maju ke depan? Inilah yang perlu dijawab, yang sampai hari ini baru proses menjawab. Syekh Muhammad Sa'idi Ramadan Al-Buthi. Syekh Muhammad Sa'idi Ramadan Al-Buthi adalah seorang ulama sunni terkemuka asal Suriah yang dikenal luas di dunia Islam sebagai pakar fikih, teologi, dan tasawuf. Ia lahir di wilayah Turki Tenggara dari keluarga Kurdi, lalu pindah ke Damaskus sejak kecil. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Al-Azhar, Kairo, hingga meraih gelar doktor dalam bidang syariah. Sepanjang hidupnya, ia mengajar di Universitas Damaskus dan menjadi rujukan penting dalam mazhab Syafi'i serta pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Buthi menulis puluhan karya ilmiah yang banyak dipelajari di berbagai negara, di antaranya tentang fikih, akidah, dan metodologi hukum Islam. Ia dikenal sebagai pembela tradisi keilmuan klasik serta pengkritik paham keagamaan yang dianggapnya menyimpang dari arus utama Sunni. Pada masa konflik Suriah, sikapnya yang mendukung pemerintah menuai perdebatan tajam di kalangan umat Islam. Ia wafat pada tahun 2013 akibat ledakan bom saat menyampaikan kajian di Masjid Al-Iman, Damaskus. Kepergiannya meninggalkan jejak mendalam dalam dunia keilmuan Islam, sekaligus kontroversi yang terus dibahas hingga kini. الآن أنا تسألني لماذا تخلف؟ أكثر المسلمين اليوم يتبرمون بالإسلام الذي كان هو السلم الحضارة. أكثر المسلمين اليوم يسير لعابهم على ما يسمى بالحداثة. أنا أقول لك كلام دقيق. أكثر المسلمين اليوم يحلمون بأن ينشئوا مجتمعاتهم كالمجتمعات الغربية، أن يفصل الدين عن الدولة، وأن تكون القيادة للدوافع المدنية، وأن يكون الدين في البيوتات ومع كل إنسان على انفراد. Abdul Somad. Abdul Somad, LC, DESA, atau yang lebih dikenal sebagai Ustaz Abdul Somad, UAS, adalah seorang dai dan ulama asal Indonesia yang dikenal luas melalui ceramah-ceramahnya di berbagai daerah serta di media sosial. Ia lahir pada 18 Mei 1977 di Asahan, Sumatera Utara. Pendidikan agamanya ditempuh di dalam dan luar negeri, termasuk di Universitas Al-Azhar, Mesir, dan melanjutkan studi di Maroko dalam bidang hadis. Ustaz Abdul Somad dikenal dengan gaya ceramah yang sistematis, menggabungkan dalil Al-Quran, hadis, serta referensi kitab klasik dengan penyampaian yang lugas dan mudah dipahami.
Popularitasnya meningkat pesat sejak era digital karena banyak potongan ceramahnya tersebar luas di platform daring. Selain aktif berdakwah, ia juga terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pernah menjadi dosen di perguruan tinggi Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, namanya kerap menjadi sorotan publik karena pandangan-pandangannya yang tegas dalam berbagai isu keagamaan dan sosial. Bitistin min zahab, membawa mangkok terbuat dari emas. Mamlu'atun bil hikmati wal iman, penuh dengan hikmah dan iman. Lalu kemudian jantung Nabi dibelah, summa ghasalahu bima'i zamzam, dibasuh, dicuci dengan air zam-zam. Lalu setelah itu summa afraghahu, diisi dengan hikmah dan iman, summa atbaqahu, lalu dirapatkan kembali. Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith adalah seorang pendakwah asal Indonesia yang dikenal luas melalui ceramah-ceramahnya yang berkarakter tegas dan berapi-api. Ia lahir pada 23 Juli 1985 di Manado, Sulawesi Utara, dan memiliki latar belakang keluarga habaib, keturunan Arab. Ia memimpin sebuah majelis taklim di kawasan Bogor, Jawa Barat, yang menjadi pusat kegiatan dakwah dan pembinaan keagamaan bagi para pengikutnya. Gaya penyampaiannya yang keras dan frontal membuat namanya sering menjadi sorotan publik. Selain dikenal sebagai penceramah, ia juga beberapa kali terlibat dalam perkara hukum yang menarik perhatian media nasional. Bagi para pendukungnya, ia dipandang sebagai dai yang berani dan lantang dalam menyuarakan pandangan keagamaan. Sementara itu, kritik terhadapnya muncul karena retorika dan sikapnya yang dinilai kontroversial dalam sejumlah isu sosial dan politik. Kalian pasti sering dengar, ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari sorga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras. Pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz atau kiai, atau habib, atau dai, atau penceramah, atau guru, siapapun ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Buya Syakur. Buya Syakur atau Kiai Haji Ahmad Syakur Yasin adalah seorang ulama dan pendidik asal Indonesia yang dikenal dengan pendekatan dakwah yang dialogis dan reflektif. Ia merupakan pengasuh pondok pesantren Cadang Pinggan di Indramayu, Jawa Barat. Dalam ceramah dan kajiannya, Buya Syakur kerap menekankan pentingnya memahami agama secara rasional, kontekstual, dan berlandaskan kasih sayang, sehingga ajaran Islam dapat relevan dengan tantangan zaman modern. Ia dikenal luas melalui berbagai diskusi keagamaan yang beredar di media sosial, terutama karena gaya penyampaiannya yang tenang, argumentatif, dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Buya Syakur sering mengajak umat untuk mengedepankan akhlak, toleransi, dan pemikiran yang mendalam dalam memahami Al-Quran dan hadis. Pendekatannya yang kritis terhadap cara beragama yang kaku membuatnya dihargai oleh banyak kalangan, sekaligus memunculkan perdebatan di tengah dinamika wacana keislaman di Indonesia. Yang membid'ahkan kunut, Nabi tidak berkunut. Ada nggak yang benar bersumpah, aku melihat Nabi sholatnya begini? Kan nggak ada. Kok sama-sama tidak tahunya kok bertengkar sih? Yang pada beli pahamnya juga tukaran ketingkat. Dan biasanya karena sama-sama tidak tahunya, itulah orang bertengkar. Kalau memang ada orang yang tahu, ditinggal pergi, apa namanya, mulus dah. Lah ya. Jadi itulah jadi persoalannya. Jadi tidak mustahil sejarah yang kita belajar ini terjadi manipulasi. Artinya meluruskan sejarah itu belum pernah dilakukan. Jangan ngotot tuh, yakin lu paling benar sendiri. Saya nggak tahu Nabi sholatnya bagaimana. Karena tidak ada catatan, tidak ada transkrip, tidak ada prasasti, tidak ada artefak yang menjelaskannya kok.
katanya. Dan hadis juga dikumpulkan kan abad kedua setelah Nabi meninggal dunia. Nabi kan dulu melarang. Betul nggak? Al-Quran tulis, ucapanku jangan kau tulis. Saya meninggal dunia sampai zaman Khulafaur Rasyidin, sampai Daulah Umayyah. Nah, ketika masuk Daulah Abbasiyah, muncullah Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud dan sebagainya mengumpulkan hadis itu yang katanya. Saya mati sekarang, 200 kemudian orang mencari berita Buya tuh kalau makan gimana caranya, duduknya bagaimana, kalau kencing bagaimana, ngunyahnya bagaimana, tidurnya bagaimana. Ini sudah ratusan tahun. Kemudian lagi yang jadi masalah, waktu itu Hammurabi, zamannya Mesopotamia, zamannya Babilonia, itu ada catatannya, ada tulisannya, ada buku khususnya ada. Tapi dalam peradaban Islam nggak ada, hafal-hafalan semua. Nah itu jadi persoalan. Jadi seharusnya mah orang Islam nih nggak usah bertengkar dong, jangan ngotot-ngotot nyalain orang lain. Kita sama-sama tidak tahunya. Aku juga belum pernah melihat Kanjeng Nabi, kau juga nggak pernah melihatnya kok kayak apa orangnya.